aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan tentang peranan mahasiswa dalam menangkal radikalisme beragama. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kandio Rahman Iseldin dari Prodi Bisnis Digital kelas B angkatan 2023 dengan NIM 17106230080. Untuk perkenalan selanjutnya bisa dimulai Tasa. Halo, perkenalkan nama saya Tasya Doktora dari Prodi Bisnis Digital kelas B angkatan 2023 dengan NIM 1710623048. Oke, Cindy. Maaf, yang ada suara ini. Masih nggak kedengeran, Cindy. Eh, Sambil menunggu, mungkin yang lain bisa perkenalan. Kesa, bisa lanjut. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Kesa dari Prodi Bisnis Digital angkatan 23 dengan NIM 1710623102. Halo semua, salam kenal. Salam kenal. Selanjutnya bisa Jihan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jihan dari Prodi Bisnis Digital angkatan 2023 dari kelas Bisdik C. Oke, lanjut kita. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Anita Nazwa Salsabila Suwandi, biasa dipanggil Dita, dari Prodi S1 Manajemen kelas C, dengan NIM 17056230052. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Mungkin Cindy bisa dilanjut perkenalannya. Nggak kedengeran. Mungkin bisa eh, chat aja, chat di Zoom. Sebenarnya kedengeran, tapi kecil banget. Mm-mm. Halo, maaf. Tadi putus.
Kalau sorry tadi. Halo, Halo, kedengeran. eh, perkenalkan nama aku Cindy Braputri Utami dari Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, kelas A, angkatan 2023 dengan NIM 17 13 42 30 67. Oke, dilanjut. Karena topik yang kami angkat ini tentang peranan mahasiswa dalam radikalisme beragama, mungkin sebelum memulai ada yang tahu apa itu pengertian radikalisme beragama? Mungkin dari saudara Tasa bisa memberikan opininya. Boleh. Radikalisme beragama merujuk pada interpretasi atau penerapan keyakinan keagamaan yang ekstrim atau ekstremis. Nah, ini tuh mencakup keyakinan atau tindakan-tindakan yang menolak pluralisme, menganggap kelompok tertentu sebagai musuh, dan mendorong perubahan sosial atau politik melalui cara-cara yang ekstrim atau bahkan kekerasan. Tapi nggak semua orang yang keyakinan agamanya kuat gitu atau konservatif gitu adalah radikal gitu. Dan radikal juga nggak hanya untuk agama Islam aja, itu bisa semua agama. Contoh-contoh tindakan radikal itu kayak bom bunuh diri, ISIS, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja sih dari aku. Mungkin ada yang mau ditambah? Tadi kayaknya Kesa mau nambahin tuh. Oke. Apa ya tadi sebelumnya jaringannya masih putus-putus. Kalau menurut saya itu radikalisme beragama. Ini kedengaran kan sore? Kedengaran. Menurut saya kalau dalam beragama itu merujuk pada pandangan atau tindakan ekstrim terkait keyakinan agama. Ini biasanya terjadi Mohon maaf, saudara Kesa, koneksinya atau putus. kelompok memiliki paham mereka. Ini bisa menjadi masalah ketika toleransi terhadap keyakinan agama. Selain itu, radikalisme beragama juga dapat melibatkan upaya merekrut orang lain untuk bergabung dengan pandangan melalui propaganda mereka, melalui propaganda atau argumentasi yang ekstrim. Dan selanjutnya, menurut saya, pandangan saya tentang radikalisme bernegara itu adalah ketika seseorang atau kelompok memiliki pandangan politik atau nasionalistik yang sangat ekstrim. Mereka mungkin ingin mengubah pemerintahan yang ada, menggulingkannya sepenuhnya, seringkali dengan cara-cara pemberontakan, terorisme, politisi, atau tindakan keras lainnya. Bentuk radikalisme ini memiliki potensi untuk menciptakan konflik atau kekacauan dan ancaman terhadap perdamaian, stabilitas sosial politik itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk berusaha mencegah dan mengatasi radikalisme serta mempromosikan dialog, toleransi, dan pengertian yang lebih luas tentang agama, politik, agar dapat mencapai masyarakat yang lebih harmonis lagi ke depannya dan damai. Menurut saya sekian tentang pandangan saya menurut radikalisme beragama dan bernegara. Oke, paham. Mungkin selanjutnya, mungkin ada nggak dari kalian yang paham tentang kelompok radikalisme? Oke, di sini aku mau nambahin sedikit tentang kelompok radikal. Kelompok radikal mempunyai favoritisme dan memberikan tafsir pada ayat-ayat tertentu yang kemudian dijadikan sebagai legitimasi
aksi kekerasan dalam rangka jihad, hijrah, mati syahid atau istisyhad, sampai aksi bom bunuh diri atau istimata. Dan kriteria radikal diantaranya yaitu mempunyai truth claim yang tinggi, mempersulit agama Islam dengan argumen bahwa ibadah sunnah seakan-akan wajib dan yang makruh seakan-akan haram, berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya, cenderung kasar dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah, mudah berburuk sangka pada orang di luar kelompoknya, dan seringkali melakukan sikap takfiri pada orang yang berbeda pendapat. Intoleransi dan radikalisme beragama yang masuk ke Indonesia mempunyai akar dari gerakan Wahabi dan gerakan Salafi. Gerakan-gerakan tersebut tidak terpisahkan dan mempunyai afiliasi dari aksi-aksi teror yang telah terjadi di Indonesia. Tentu hal tersebut dan kedaulatan negara Indonesia. Sekian pendapat dari saya. Oke, pendapatnya masuk banget. Benar. Mungkin Kalau ada yang misalnya mau Wahabi lagi? itu kayak bahaya banget ya. Iya. Gimana guys pendapatnya? Pendapat gue sih emang bener kalau yang kayak gitu tuh apa ya, mungkin karena budaya di Indonesia kan banyak banget gitu, jadinya banyak pemahaman tentang agama itu berkembang kemana-mana. Jadi kan itu kan agak radikal ya kalau menyimpang, kalau terlalu menyimpang. Apalagi mereka tuh nggak sendiri ngelakuin, yang berkelompok. Jadi itu menurut gue itu bahaya. Mungkin ada yang mau nambahin? Ya, terus banyak banget yang kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, tapi mereka nggak ngelakuin ajaran agama gitu, menyimpang kayak ISIS tadi gitu. Terus kayak mereka sengaja uh, untuk membuat kericuhan atau yang mengusik agama lain gitu. Iya, contohnya tuh udah banyak banget gitu. Mau di luar negeri, mau di dalam negeri, gerakan separatis kayak gitu kan. Kayak contohnya di Indonesia ada OPM, pasti pada tahu kan OPM itu kan radikal banget. Oh ya, tahu. Kalau di luar itu, ya kalau di luar mungkin ada ISIS yang basisnya itu udah gede banget. Kalau OPM ya lumayan, itu udah parah tapi OPM. Banyak lah contohnya di sekitar kita, makanya mungkin topik ini bakal masuk gitu buat dibahas karena eh, gerakan separatisme dalam beragama dan bernegara ini banyak banget gitu motifnya, gak cuma terorisme segala macam, banyak motifnya. Kalau menurut kan sendiri gimana pendapatnya tentang eh, penyimpangan hal-hal tersebut? Mungkin menurut saya sendiri itu radikalisme ini agak kompleks ya buat dijelaskan ya. Karena mungkin menurut kita benar, menurut orang lain salah. Jadi kita tidak bisa membenarkan satu sama lain. Jadi agak kompleks juga. Mungkin kita akan bahas pengertian-pengertian aja, peranan mahasiswa aja. Mungkin kalau kita bahas lebih dalam, nggak bakal nemu titik terangnya itu yang benar siapa. Dari Cindy mungkin ada yang mau ditambah, Jihan, Anda Dita, menurut kalian tuh topik yang bakal kita bahas itu meliputi apa gitu di dalamnya, di dalam topik separatisme ini? Oke. Tadi gue setuju banget sama pendapatnya kan. Sekarang gue mau nambahin, tapi ini lebih ke radikalisme, tapi ke dampak-dampaknya. Jadi radikalisme beragama ini kan memiliki dampak yang serius dan merugikan ya, baik pada tingkat individu, masyarakat, maupun global. Nah, di sini beberapa dampak utama dari radikalisme itu
ada ancaman keamanan dan kestabilan. Gerakan radikalisme yang seringkali dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, tindakan-tindakan ekstrim yang dilakukan oleh kelompok radikal ini dapat mengganggu ketertiban umum, menciptakan ketakutan, dan merusak hubungan antar masyarakat. Yang kedua ada kekerasan dan terorisme seperti yang sudah dibahas oleh teman-teman tadi. Ada polarisasi masyarakat, kerugian bagi hubungan internasional, penyalahgunaan agama dan ideologi, dan yang terakhir menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Mungkin sekiranya itu aja. Yuk, yang ada pendapat lain mungkin bisa ditambahin. Mungkin gue mau nambahin kali ya, yang dari tadi itu kan menyinggung kan tentang peran mahasiswa dalam hal radikalisme ini dalam beragama. Nah, menurut gue sendiri tuh kayak penting banget kan kita sebagai mahasiswa nih, kita berperan penting dalam apalagi menyangkut soal tentang hal-hal radikalisme kayak gini. Istilahnya kita ini udah mahasiswa, kita udah dewasa, kita pasti juga udah punya pandangan masing-masing. Nah, dari pandangan kita ini itu yang bakal nilai kita tuh bakal jadi orang yang kayak gimana sih gitu. Nah, eh, jadi dari mahasiswa ini emang perlu banget dilatih kayak kita tuh gimana sih cara pandang kita atau cara berpikir kita. Terus hal-hal kayak gini nih, misalkan contohnya kayak radikalisme yang mungkin lagi marak sekarang gitu mungkin ya. Nah mungkin gue mau ngambil salah satu contohnya nih. Ini yang udah disinggung itu kan yang dari luar ya, kayak misalkan ISIS atau mungkin bom bunuh diri yang ada di luar. Nah, gue mau ngambil salah satu contoh yang di sekitar lingkungan kampus lah. Mungkin ada kan kayak misalkan orang nih yang tiba-tiba dia bilang ada ini yang tertindas oleh si musuhnya ini. Terus dia itu menguasain di beberapa sekitar tempat peribadahan di area kampus. Nah, itu kan juga termasuk ke dalam paham-paham radikalisme ya. Jadi, menurut gue juga peran mahasiswa ini sangat dibutuhkan karena istilahnya suara suara dari masyarakat itu kan ada di tangan kita gitu loh. Jadi lagi kan nanti Indonesia ini ya emang harus dari mahasiswa ini kita dilatih untuk berpikir kritis dan berani ngungkapin pendapat gitu sih mungkin dari yang lain gimana? Setuju banget sama Jihan. Mungkin izin menambahkan dikit ya. Uh, Betul banget, mahasiswa itu punya peranan penting buat menangkal radikalisme agama. Karena mereka itu bisa disebut sebagai agen perubahan yang memiliki akses ke pendidikan, informasi, dan interaksi sosial yang luas. Mahasiswa juga dapat memainkan peran sebagai agen perdamaian, mempromosikan dialog antar agama, dan membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai toleransi. Terus selain itu, mahasiswa juga dapat menjadi model peran bagi masyarakat sekitarnya dan mempengaruhi opini publik terkait isu radikalisme agama. Dengan pendidikan dan kesadaran yang tinggi, mahasiswa dapat berkontribusi secara signifikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan toleran. Mungkin itu aja dari saya. Ada yang menambahin? Oke, saran-sarannya itu udah eh, apa ya, udah baik banget gitu buat menangkal radikalisme. Ya udah bagus lah pokoknya dari tambahannya. Buat saudara Kesa Tuh, sendiri punya punya saran nggak peranan mahasiswa itu kayak apa buat menangkal radikalisme? punya. Buat mahasiswa sendiri tuh kita eh, dimulai dari diri kita sendiri ya, kayak dari pergaulan kita gitu kan. Biasanya radikal itu dimulai dari lingkungan kita sendiri.
Nah, kita harus menjaga gitu lingkungan kita sendiri itu kita bergaulnya sama siapa. Jangan sampai bergaul sama yang sesuatu yang berbau-bau radikal seperti itu. Dan itu tuh pengaruhnya bahaya gitu kalau radikal gitu. Karena ya penyimpangan seperti itu kan udah melawan norma agama dan norma Pancasila juga. Jadi ya harus dimulai dari kita sendiri dan pergaulan kita sendiri itu seperti apa. Menurut saya itu. Oke, bagus banget itu saran Kesa. Karena radikalisme itu kan berawal itu dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dan banyak menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat gitu. Pokoknya banyak orang yang radikal ini dari orang yang nggak puas sama kesetaraan ekonomi dia, kesetaraan sosial. Nah, kayak dia menyimpang gitu. Tapi nggak banyak, dan sedikit juga orang yang udah udah berkecukupan gitu lah, udah eh, cukup dalam hal ekonomi, kesetaraan sosial udah bagus, tapi nggak nggak mungkin bukan ya, maksudnya nggak nutup kemungkinan juga gitu buat dia jadi orang yang radikal. Wajar menurut saya. Mungkin kita akhiri diskusi kali ini karena keterbatasan waktu. Mungkin kita bakal lanjut di chat WA kali ya untuk menentukan teks editorial kayak gimana dan susunannya kayak gimana. Tadi keluar ya. Iya, boleh langsung lanjut ke diskusi aja. Kita bikin Oke. teksnya. Baik, sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.